بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم. Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita tamatkan gini. Kaifa yuminuna sufiyuna bil yaumil akhir. Bagaimana para sufi itu mengimani hari akhir. Ini bab 2. Kemarin sudah dilandaskan dengan amalan-amalan para sufi. Kita tamatkan, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi hamdal mustafirin hamdan yu'asi yu'amahu yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Sebelum kita talim, sama-sama kita lafadzkan syahadat, sholawat, istighfar, talqin zikir, tentunya hanya ditujukan kepada Allah. Ikuti sama-sama hadirin, lurus niat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa marifatillahi anta maksudi warid loka matlubi adini mahabataka wa ma'rifataka toharo la ilaha illallah la ilaha illallah la nafi isbat la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah sholihi wa ilaha droti Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad biiznillah wa dirullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka la kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Wa khususan baru ya Nur Muhammadin, khususan Nabi Yunaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa muslimin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sari sadri wa yassir amri wahlul lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, raikan simpul pengikat lisan ini baik pentaklim maupun yang ditalimi agar mereka memahami perkataan ini dan Allah meridainya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah hari ini kita bisa datang ke tempat ini, diberi waktu oleh Allah untuk bisa berthalabul ilmi. Mudah-mudahan talim ini bermanfaat untuk kita terkait akidah, yaitu rukun iman ke-6. Amma ba'du. Iman kepada akhirat itu tidak hanya sekedar bayangan surga dan neraka ya. Risalah Andung hari ini coba mengajak Andung belajar bagaimana sih ulama dulu, para sufi, orang torekot, orang tasawuf memandang akhirat. Hari kiamat atau yang oleh umat Islam disebut rukun iman ke-6 adalah hari berakhirnya kehidupan makhluk Allah. Itu secara awam ya. Padahal kehidupan itu tidak ada akhirnya ya. Seorang muslim itu bukan harus wajib percaya pada hari kiamat, karena hari itu pasti akan datang. Tanda-tandanya udah dekat loh. Pasti terjadi. Sudah harus di atas iman lagi. Justru kita mempersiapkan itu. Seorang muslim itu bukan pusing pada hari ini aja ya. Terutama ekonomi, pemimpin. Nggak usah Pak. Prioritas kita sebenarnya harus berpikir gimana nih persiapan kita di hari perpindahan hidup kita. Karena di sana ada pertanggungjawaban. Karena itu sebelum hari itu datang, kita kan memiliki kesempatan, satu kesempatan lagi, yaitu taubat. Ya. Jadi yang namanya umat Islam belum dikatakan beriman jika belum mengimani hari kiamat. Artinya bukan sekedar percaya saja ya. Naikkan akidah kita, harus pula diilmui. Percaya itu harus diilmui. Karenanya mengetahui apa itu kiamat menurut ajaran Islam dan bagaimana tanda-tandanya, efeknya apa Pak? Mengetahui hari kiamat, meyakini hari kiamat, mempersiapkan hari kiamat, mengetahui tanda-tanya, efek secara kejiwaan apa? Hidup kita sadar. Setuju Pak? Hidup kita menjadi sadar. Jadi bukan sekedar percaya aja, justru mendalami perkara kiamat ini akan bisa menyadarkan diri. Bapak-bapak kalau melihat kematian, mendengar ceramah kematian, biasa saja percaya, kita juga akan mati. Tapi akan sadar kalau bapak-bapak ikut mengantar jenazah, ikut sampai ke liang lahat, membantu menguburkan. Beda lagi sadarnya kan? Nah, hari kiamat diartikan sebagai hari akhir, oke. Dalam konteks waktu dunia. Disebut juga kalau di Al-Quran yaumul qiyamah, yaumul hisab. Artinya setelah dimatikan, dihidupkan kembali, ada hisab. Hari kiamat sering didefinisikan sebagai kehancuran alam semesta, kurang tepat. Dan semua kehidupan di bumi, betul. Terutama kiamat kubro. Ya. Dibangkitkannya kembali kita yang sudah dimatikan dan kemudian akan diperhitungkan perbuatan kita selama kehidupan. Jadi tidak ada yang tahu kapan hari kiamat akan datang. Jangan coba-coba memastikan itu sudah dosa besar. Ya,
Karena memang ditutup itu. Hanya Allah yang tahu. Jadi kiamat sendiri disebutkan dalam di Quran, Pak. Jelas, tegas. Khusus tuh. Ada yang tahu? Quran surat Al-Qari'ah. Ya. Ayat 1 sampai 11 Iqra. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anak-anak yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Jadi itu dalil yang tegas ya, masalah kehancuran ya. Nah, seperti apa ya, aneh-aneh. Ya. Terbang Pak, dilempar-lempar gitu Pak. Insya Allah kita nggak ngalami Pak. Ya. Insya Allah ya. Dari prediksi kita nggak ngalami karena orang beriman itu kalau sering ngaji talim, sering datang ke sini, dimatiin dulu Pak sebelum kiamat datang. Mau Pan? Oh maunya kan sampai kiamat aja lah hidupnya dong, lama lagi katanya. Oh enggak Pak. Nah, ngeri banget Pak. Dari cerita-cerita ulama lama itu ngeri, ya. Sangat mengerikan. Yaitu huru hara kiamat. Insya Allah kiamat kubro itu bagi orang-orang yang baik nggak akan mengalami ya. Apalagi seorang muslim yang taat. Jadi itu dalil yang cerdas. Dalil ini jelas, tapi masih juga banyak orang yang menafikan ya. Sekarang kita ilmui. Pertama kiamat ini kita ilmui makna spiritual kiamatnya. Ya. Jadi kita itu ngalami kiamat, barusan ngalamin kiamat. Barusan tuh. Baru latihan. Ya. Perspektif ahlul hakikat khususnya. Jadi makomat yang tertinggi perkara kiamat itu kita ilmui. Khususnya tentang kiamat kubro. Kiamat kubro itu kiamat besar Pak ya. Hancurnya alam semesta. Nah, secara dalil akal dan secara Quran juga. Ya. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Andong di risalah yang pertama. Ya. Tingkatan-tingkatan menurut ilmu syariat kiamat itu kan. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro.
Ya. Nah, jadi kiamat yaumul akhir itu ada makomatnya, Pak. Ya, ada makomnya. Ya. Dalam perspektif ilmu hakikat, kiamat diibaratkan dengan bahasanya tadi, nafi isbat, fana. Fana itu kan tiada, Pak. Ya. Tapi kembali lagi bako. Ya. Dalam perspektif hakikat yang namanya kiamat itu kita sedang latihan mati. Diibaratkan adalah fana. Itu dalam tauhid fi'li, dalam tauhid perbuatan, yaitu la ilaha illallah. Itu tauhid fi'li namanya. Fi'li itu tauhid perbuatan. Kalau ditanya gimana tauhid fi'li itu amalannya, orang tarekat menyebutnya nafi isbat. Ya, jangan pusing dulu. Ya. Wasfi, setelah tauhid fi'li perbuatan tadi, wasfi itu sifat dan jati zat. Baru masuk bako dengan al-haq. Ya. Bako itu Allah yang hak. Kita nggak ada tuh. Jadi sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Begitu, Pak. Jadi pertama, fana, tauhid fi'li, wasfi sifat, jati zat, bako al-haq. Itu bahasanya. Nah, pusing kan? Itu kiamat tuh. Kubro tuh. Kalau pemahaman di kalangan alus syariat, kiamat kubro, ini alus syariat, Pak. Ya. Itu dimaknai dengan hancurnya seluruh alam raya. Beserta isinya, kan gitu. Sedangkan kiamat kubro menurut ahli tarekat ya, dimaknai dengan terjadinya suwana fana. Terjadinya fana. Fananya seorang hamba Allah dengan Rabbnya. Sedangkan kiamat kubro menurut ahlul tarekat beda lagi, Pak. Ya. Adalah terjadinya praktek fana sampai tingkatannya. Kita belum sampai titik puncaknya itu. Sedangkan tingkat tertingginya kiamat kubro menurut ahlul hakikat ketika makhluk bangkit kefanaannya. Itulah puncak tauhid yang secara komprehensif disebut at-tauhidu tammah. At-tauhidu tammah. At-tauhidu tammah ini meliputi tauhidu sifati. Meliputi pula tauhidul af'ali dan tauhidul jati. Nah, mulai pusing kan? Nah, karenanya kiamat kubro terjadi ketika seorang mencapai puncak tauhid. Kalau puncak tauhid antum sudah tinggi, habis antum. Maka yang ada hanya Allah. Kofi. Itu disebut tauhid jati. Ya. Secara utuh begitu. Disitulah kembali kepada Allah antara sifat perbuatan kepada zatnya. Orang inilah yang disebut mencapai kiamat besar secara ilmu tasawuf, bukan penghancuran. Karenanya sudah tersingkap baginya orang yang sampai titik ini tirai-tirai sifat dari
Dia tidak menyaksikan dalam wujud ini kecuali satu sifat yang hakiki, yang mengalir pada segala sesuatu. Saroman mengalirnya kehidupan pada badan manusia, yaitu mengalirnya sifat kudrah pada tindakan manusia. Di sini yang dimaksud dengan satu sifat yang direlasikan pada satu zat yang bertindak pada segala sesuatu, seperti anggota tubuh yang disifatkan dengan sifat kudrah. Kudrah itu mampu. Maka dia telah sampai pada tauhid sifati atau tauhid sifat dan kiamat wusta maknawinya. Itulah telah terjadi. Itulah orang sering menyebutnya, ahlul irfan adalah kiamat wusta maknawi. Orang irfan, orang arif. Karenanya titik hakikatnya adalah, terima aja dulu ya, jangan dibahas ke akal. Al-jawahiru majubatun bitaubati ba'nama taubiyatu majubatun bil af'ali. Zat terhijab dengan sifat, sementara sifat terhijab dengan perbuatan. Di sini zatnya bukan zat Allah, zat manusia. Terhijab dengan sifat, tentunya sifat Allah. Nah, sifat ini terhijab dengan af'al Allah, perbuatan. Terima dulu. Itu yang disebut tauhid perbuatan atau disebut tauhidul af'al. Yang bersangkutan sudah tidak lagi terhijab dengan perbuatannya sendiri. Ya. Enggak. Kita sering terhijab dengan perasa kita yang berbuat. Bukan, Pak. Karena sudah berada pada puncak kesadaran bahwa hakikat perbuatan, termasuk perbuatan sendiri, tak lain adalah perbuatan Allah. Ya, karena itu ia tak lagi menyaksikan ada perbuatan selain perbuatannya. Al-fa'il, para pelakunya, selainnya hanya pelaku semu. Selain itu semu. Dari segi tauhid atau tauhidul jati, yang bersangkutan sudah tidak lagi terhijab dengan dirinya sendiri karena sudah berada pada puncak kesadaran. Tidak ada sesuatu yang mewujud selain Allah. Itu yang disebut la mawjudillah. Semua yang ada tidak lagi dianggap manifestasi, tidak dianggap tajalinya, tetapi dia sebenarnya disaksikan. Mereka tidak lagi berada pada posisi yang dalam hadis disebut ana ta'budullah ka'annaka tarahu. Artinya, sembahlah Allah seperti engkau melihatnya. Dalam konteks rohani melihatnya. Tetapi sudah hilang huruf K-nya. Kan ada ana ta'budullah annaka tarahu, sembahlah Allah seperti engkau melihatnya. Setelah itu hilang huruf K-nya sehingga dipahami berubah, ya. Setelah hilang K-nya dipahami sebagai ana ta'budullah annaka tarahu, tidak ada K-nya, sembahlah Allah sesungguhnya engkau melihat Allah. Arti kata, tidak ada yang disebut sembahlah Allah seperti engkau melihatnya. Tidak ada engkaunya. Sembahlah Allah sesungguhnya Allah melihatnya. Ini agak berat pemahamannya, tapi Anda harus menyampaikannya. Karena itu kiamat kubro dalam perspektif ilmu hakikat, ketika seorang sudah sampai pada penyaksian bahwa seluruh zat itu abadi baqo dengan zat al-haq, setelah zat-zat tersebut fana dalam al-haq, mereka sudah memahami firman ini. Banyak orang nggak berani mentafsirkan firman ini. Itulah firmannya Quran surat Ar-Rahman surat 55 ayat 26-27. Iqra ikhwan.
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Semua yang ada padanya itu akan fana. Betul? Kita latih itu. Nggak ada di atas kita, nggak ada di bawah kita, nggak ada di kiri. Yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. Berarti itu pemunahan, peniadaan. Itulah kiamat kubro. Itulah inti tauhidul af'ali. Ya. Jadi jangan sembarangan mengucapkan itu, Pak. Berarti kita menguatkan rukun iman ke-6. Ya, tahlil itu menguatkan rukun iman ke-6. Makanya tahlil dipakai kepada orang yang matinya person. Tuh ya? Betul kan? Supaya apa, Pak? Hilangkan semuanya, hilangkan semua supaya antum hancur dulu, kemudian antum akan dihidupkan. Paham ya? Konteksnya begitu, Pak. Makanya difirmankan di Ar-Rahman tadi 26-27 supaya antum hidup kembali. Kullu man 'alaiha fanna ma yabqa wajhuha rabbika dzul jalali wal ikram. Hidup lagi, Pak. Mau dihidup lagi? Maulah, pasti hidup lagi, Pak. Jadi intinya memahami kiamat bagi ahlul hakikat berbeda. Bukan hancur berantakan. Dihilangkan tapi dihidupkan kembali. Betul? Itu maknanya. Jadi coba antum berpikir kiamat itu bukan mengerikan. Dibangkitkan lagi. Tapi dihilangkan dulu. Dalam konteks umum, kalau ada materi kan hancur berantakan seolah-olah ngeri, Pak. Iya kan? Ada lagi ulama menyebutnya. Kalau mati itu sangat sakit, orang beriman sakit-sakit. Enggak begitu pemahamannya. Enggak begitu, Pak. Coba terus latihan nafi isbat, Pak. Mati biasa aja, Pak. Natural. Bukan berantakan seperti pemahaman yang diperkenalkan oleh kalangan ahlul syariat itu. TK itu yang hancur. Jadi pengertian fana dan baka bersama Tuhannya itulah kubro. Gitu dulu, Pak. Kita masih ragu itu keyakinan tadi karena kita belum sampai ke sana. Mereka sudah memahami bahwa alam ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari zatnya, kan? Iya kan? Sehingga mereka tidak memahami alam ini akan hancur dan yang selamat dan yang utuh hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata fana digaris bawahi, Pak. Itu mengartikannya dengan fana yang kemudian bako al-haq. Yang ada al-haq. Maka disebut ilmu hakikat. Karena itu mereka berpendapat bahwa barang siapa yang tersingkap baginya zat al-haq, keberadaannya di antara hijab-hijab jamaliyah dan jalaliyah, hingga dia sama sekali tidak menyaksikan selainnya. Yang disaksikan Allah saja. Bahkan dia hanya menyaksikan satu zat yang termanifestasi pada lokus-lokus dari nama-namanya. Maka dia telah sampai pada tauhidul zati. Dan kiamat kubro telah terjadi padanya. Nah, itu bagi ahlul hakikat sudah sampai pada makom kurbul faraid. Sudah sampai, Pak. Makom tertinggi, Pak. Ini kata Allah. Apakah antum duduk di makom kurbul faraid? Kalau diikuti secara torekot, antum udah duduk tuh. Makomnya adalah kurbul faraid. Ini firman.
Bukan kata ahlul marifat. Allah berfirman di Al-Ghafir surat 40 prinsip nggak ada lagi, 0. Ayatnya 16. Allah mencintai ilmu tauhid tertinggi. Iqra ikhwan. Al-Ghafir surat 40 ayat 16. Dibantuin. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Yaitu hari ketika mereka keluar dari kubur. Tiada satupun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Jadi antum kalau sudah mati hidup lagi, beda pemahamannya tuh. Semua nggak ada yang ada Allah, milik Allah semuanya. Nggak milik si Anu, nggak milik Anu, nggak milik Anu. Itu kan ditunjukin di Al-Ghafir. Pada hari ketika mereka keluar dari kubur. Jadi mereka keluar dari kubur itu dikeluarkan, dimasukkan ke dimensi akhirat. Itu yang disebut barzah. Maka pemahaman kita baru ngeh, sadar. Ternyata semua itu Allah yang bertindak gitu. Ya, ini yang tunjukin ya. Karena itu Quran. Itu mentafsirkannya. Itulah dari fana ke baqo. Ya, dari fana ke baqo. Bukan penghancuran. Ya. Nah, kalau kita berlatih kita sudah mati hidup gitu kan? Ya. Arti kata mereka sudah berada pada makom yang menggunakan apa Pak? Dan ini masih hidup kita. Pendengaran sam Allah. Namanya sam Allah. Pendengaran antum adalah pendengaran Allah. Untuk mendengar maka harus menggunakan pendengaran Allah. Kemudian basyarullah, penglihatan antum, penglihatan Allah. Untuk bisa melihat sebagaimana dicapai oleh orang-orang yang ada di makom di bawahnya, al-qurbul nawafil. Tetapi sudah sampai kepada makom menggunakan ujun Allah. Apa itu? Telinga Allah. Untuk mendengar. Ainul Allah, mata Allah untuk melihat. Ini ada hadisnya. Bukan kamu yang bertindak, tapi Allah yang bertindak. Masih bingung tuh? Ya. Dengan demikian sudah tidak ada lagi jarak apapun dengan al-haq. Gak ada target tempat, gak ada. Ya. Gak percaya, udah sampai titik pemahaman demikian. Tanya sama almarhum Pak Khairul. Tanya sama almarhum Najdi Alpi, tanya sama almarhum yang baru ini, Andra. Enggak percaya Pak, tanya. Mereka sudah ngerti itu, Taidul Afal. Udah di al-haq. Kemana ngaji ini? Benar Pak, gimana nanyanya? Dia nggak mau mikirin kita lagi Pak. Begitu memahami kiamat Pak. Kalau antum memahami kiamat anak TK ya itu ngeri ya, hancur kita, kejepit kita, kena api ya. Kok begitu memahaminya? Bukan begitu Pak. Ya. Dengan demikian sudah tidak ada lagi jarak apapun dengan akhlak. Itulah kiamat besar. Wallahu a'lam. Nah, sekarang kita bahas, kita turunkan pola berpikir kita. Kita nafikan aja ke penghancuran tuh. Ya, Allah Maha Adil kok. Nggak mungkin antum ketimpa meteor deh, nggak mungkin, karena antum muslim. Ini motivasi? Enggak, ini bener nih. Ya, enggak, jangan aneh-aneh ya.
perkara kiamat yang kubro itu kita nggak tahu. Selama antum berbuat baik, antum tidak ngalami kiamat kubro. Paham ya? Nah. Karena itu ada penggolongan kiamat. Penggolongan itu makom. Masing-masing orang berbeda-beda. Ya. Kita turunin makom tadi. Tadi makomnya di atas tuh. Ya. Kita turunin ke bawah. Kiamat diartikan sebagai berakhirnya kehidupan dalam alam semesta. Itu awal makomnya. Itu sebabnya dalam Islam dikenal dengan kiamat kecil. Ada pula kiamat sugro, itu kiamat kecil. Ada pula kiamat kubro, itu kiamat besar. Kiamat tersebut dibedakan atas kejadiannya. Dijelaskan sebagai berikut. Number 1, kiamat sugro atau disebut kiamat kecil adalah kiamat kematian. Bagi seorang manusia secara person, ini dikategorikan sebagai kiamat karena saat meninggal dunia terputuslah segala amal perbuatannya dan berakhirlah kehidupannya di atas tanah. Betul kan? Yang kedua, disebut kiamat wusta, kiamat sedang. Antum pernah ngalami? Tapi ada yang langsung wusta, yaitu kiamat yang terjadi akibat bencana alam yang sangat dahsyat. Kita ngalami kan? Nah, dan menyebabkan banyak orang yang innalillahi di dunianya, gunung meletus, tsunami, topan dan lain sebagainya. Yang ketiga baru kiamat kubro. Itu makomnya. Kiamat besar adalah kiamat yang terjadi saat sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil dan hancur leburlah alam semesta. Dalam konteks dunia, ya, tidak ada seorang manusia pun yang hidup, semuanya dimatikan. Dari peristiwa kiamat kubro, dan pada saat itu hanya orang-orang buruklah yang masih hidup untuk menyaksikan kiamat kubro. Jadi kiamat kubro itu yang disaksikan orang-orang yang sangat buruk yang menyaksikannya. Saya mutul muslimunal mu'minuna qabla hululi yaumil kiamati azim. Orang muslim yang beriman akan mati sebelum peristiwa kiamat besar. Paham ya? Ulang ya. Orang muslim yang beriman akan mati sebelum peristiwa kiamat besar datang. Ya. Itu sebabnya tanda kiamat besar, sebelum kiamat besar datang ada tanda-tandanya dijelaskan. Ya. Yang akan muncul dan terjadi. Ya. Ini bukan dipercaya aja, pasti udah ainul yakin nih. Yang tidak biasa menjadi tanda hari kiamat besar yang akan datang. Ya, adapun tanda tersebut meliputi number 1, Zuhurud Dajjali. Catat tuh. Tanda kiamat besar terjadi munculnya Dajjal. Zuhurud Dajjali. Ya. Dajjal adalah makhluk yang akan keluar pada hari kiamat kubro dan ia akan keluar di antara negeri Syam dan Irak. Itu ada di Quran, ada di hadis. Disebutkan bahwa Dajjal adalah makhluk yang tinggi besar, buta mata kanannya bukan mata kiri. Dan di dahinya tertulis kafir. Apa? Kafir. Yang buta mata kanan. Nah, itu Dajjal tuh. Nah, Dajjal akan memiliki sangat banyak pengikut, terutama paling banyak adalah kaum wanita. Catat tuh. Pak Dusi. Kemudian Dajjal ini disebutkan dalam beberapa hadis, diantaranya sebagai berikut. Hadis ini saya
Tung bacakan riwayat Muslim. Baina adati adama wa yaumil qiyamati laisa hunnaka syai'un azzamu minad dajjali. Ya. Di antara kejadian Adam hingga hari kiamat, di antara kejadian Adam, proses pembuatan manusia hingga hari kiamat, tidak ada sesuatu kejadian yang lebih besar dari hari itu. Setelah hari penciptaan Adam, hari kiamat, penciptaan terbesarnya adalah suatu kejadian yang lebih besar dari itu adalah Dajjal yang ketiga. Jadi di dunia itu ada peristiwa besar. Pertama penciptaan Adam. Kedua apa lagi? Hari kiamat. Yang ketiga adalah datangnya Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Ya, tanda kiamat adalah juhurud Dajjal. Tanda-tandanya bentuknya fisiknya begitu. Dijelaskan tuh. Ya. Dia akan keluar dari mana? Tempatnya dikasih tahu tuh, antara Syam dan Irak, dan akan membuat kerusakan ke kanan dan ke kiri. Karena itu Rasulullah bersabda begini, kalau datang itu, insya Allah kita nggak ngalami Pak. Ya. Wahai hamba Allah, teguhlah kalian, suruh kokoh. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, kam makata alal ard? Wahai Rasulullah, berapa lama ia tinggal di bumi? Maksudnya Dajjal. Rasulullah menjawab, arba'una yauman. Yaumun wahidun kasanatin. Wa yaumin wahidin kasarin. Wa yaumun wahidin kayaumi jum'atin. Wal ayyamul ukhra ka ayyamika ala adiyatu. Hadis riwayat Muslim. 40 hari. Sehari seperti setahun. Yang 40 hari itu sehari seperti setahun. Ada yang ngalamin gitu, tapi ada pula yang ngalami sehari seperti sebulan. Beda-beda. Ya. Ada lagi yang ngalami sehari seperti satu Jumat. Dan ada hari lainnya seperti hari biasa kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi tanda-tanda kiamat maka sering disebut sama orang, waktunya taraso capek. Kini taraso capek nah waktu Pak. Itu dia. Pada suatu hari Rasulullah menyebutkan tentang Dajjal kepada manusia. Beliau bersabda. Ya. Hadis riwayat Bukhari ini. Inna Allah tabaraka wa ta'ala laisya ama. Fa'lam anil masyidat dajjala amma fi anihil yawmna mitla ain batin mabtad. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidak buta. Ketahuilah bahwa Al-Masih Dajjal buta. Mata kanannya seperti anggur yang timbul. Kalau amatonyo seperti anggur. Ya. Nah, itu dia. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Itu yang pertama. Tanda kiamat. Juhurul Dajjal. Yang kedua, tanda kiamat. Kalau nampak Dajjal. Halo. Nampak kini anggota Dajjal Pak Dusi lah menguasai. Itu Pak. Ya. Beko ujungnya jadi imam Pak Dusi Pak. Nah, itu tanda kiamat. Makanya orang paling jajo takut bini. Ya. Hati-hati nan jomblo-jomblo, jangan takut bini. Ya. Kedua, apa lagi? Tanda dekatnya kiamat kubro kedua, ada yang tahu? Nuzulu Nabiullah Aisyah alaihissalam. Ba'da an yahirad dajjalu wa yansurul fasada fil ard. Yunjullah Nabiyu Aisyah alaihissalam illal ard.
haitu yanzilu sarki di masiki ardisam. Turunnya Nabi Isa itu tanda kedua. Setelah Dajjal muncul dan menyebabkan kerusakan di bumi, Dajjal itu muncul membuat kerusakannya. Kalau angok orang nan 100 meter mati, Pak. Itu Dajjal tuh. Jo angoknya jo 100 meter mati manusia tuh. Jadi turunnya Nabi Isa setelah Dajjal muncul dan menyebabkan kerusakan di muka bumi, Allah akan mengutus Nabi Isa turun ke bumi. Ia akan turun di sebelah timur Damaskus, negeri Syam. Setiap orang kafir yang mencium napasnya akan mati. Tuh lah Dajjal. Nabi Isa pula lah yang akan membunuh Dajjal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih ini, riwayatnya hadis ini adalah Bukhari. Disebut walam kan Dajjalu arsalallah waz'atan Isa ibnu Maryam yanzilu alal burzil abyadi sarqat Damaskha baina jannah hai baina malakaini fa inna kafada rasahu sakot sarruhu wa in rafa'ahu fasaqat arkuhu kalululi. Ketika telah demikian keadaan Dajjal, tiba-tiba Allah mengutus Isa bin Maryam yang akan turun pada menara putih di timur Damaskus, di antara dua sayap malaikat. Jika ia menundukkan kepalanya, maka turunlah rambutnya. Dan jika ia mengangkatnya, maka mengalirlah keringatnya bagaikan butir mutiara. Itu tanda-tanda Nabi Isa. Begitu bentuk fisiknya, walaupun ada iktibarnya. Selanjutnya dilanjutkan hadisnya, fala yasumul kafiru anfasahu walakinahu yamutu fil hali wa nafsu bi badal basari fayabhatu anil dajjali hatta yazidu inda babilidi summa yuqtulud dajjala hunaka. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mendekatkan bau napasnya, melainkan ia akan mati seketika itu, dan napasnya adalah sejauh pandangannya. Maka ia akan mencari Dajjal hingga didapatkannya di pintu Lut. Maka Dajjal dibunuhnya di sana oleh Nabi Isa alaihissalam. Dilanjutkan lagi sabdanya, summa daha ban nabiyyu Isa ilal qaumil ladina hafizahumullah minal ada ad-dajjal wa masaha wujuhahum padikra makanatihim fil janati. Kemudian Nabi Isa pergi kepada kaum yang telah dipelihara Allah dari gangguan Dajjal dan mengusap wajah-wajah mereka serta menyebutkan kedudukan mereka di surga. Jadi orang yang ngalaminya bau ciumnya aja mati langsung. Kemudian didoakan Nabi Isa duduk langsung supaya di surga. Duduk nggak Pak? Makanya kalau ngalami kiamat kubro, dakean Dajjal supaya capek mati antum. Yo angoknya saya mati Pak. Dari hadis tuh. Dilanjutkan di sini, wa akhiran istakrati tikoti alal ad fatama kanatin numuru minal isi ma'al jamali wal aswadi ma'al abkori waddi abi ma'al amaizi wal aibil af'ali ma'al tatni abini dunna iddaiha saya isu arba'im aman summa yamutu wa yusolli alaihil muslimuna. Akhirnya amanah pun terjaga di muka bumi hingga harimau dapat hidup dengan unta, singa dengan sapi, serigala dengan kambing, dan anak-anak pun bermain dengan ular tanpa membahayakan mereka. Ia akan hidup selama 40 tahun, kemudian ia meninggal dunia, lalu orang muslim mensalatkannya.
Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, juga hadis ini banyak perawi, salah satunya Bukhari. Ya. Itulah secara jelas turunnya Nabi Isa, turunnya Dajjal secara hadis. Nah, banyak orang menerangkan kan nggak dijelaskan hadisnya, Pak. Anung tidak akan melenceng dari apa yang ditunjukkan melalui sunnah. Paham ya? Ya ini kan pengetahuan kita. Ya. Nah, makanya jadi ulama, Pak. Nah, ulama jangan dipotong-potong. Ya. Jadi jelas, buktinya ada. Ketiga, tanda dekat kiamat kubro ketiga ialah, ada yang tahu? Ketiga, Pak. Kuruju Yajuja wa Majuja. Aduh. Penandung jas nih. Munculnya Yajud dan Majud. Siapa Yajud Majud? Yajud Majud adalah bangsa manusia, anak turunan Adam juga, sama kita. Tapi degil banget. Nah, selain Nabi Isa alaihissalam, tanda yang selanjutnya adalah Yajud dan Majud. Mereka adalah dua manusia keturunan Adam. Disebutkan bahwa Yajud Majud terhalang oleh dinding besar. Mereka tidak dapat melubanginya hingga tiba saatnya dan nantinya mereka akan mati karena ular yang membunuhnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ini hadisnya, perkara Yajud. Itu yang ketiga ya. Yang pertama apa tadi? Dajjal. Yang kedua turun Nabi Isa. Yang ketiga turun Yajud Majud. Jangan kemana-mana. Oh, nanti kan anehnya tanda-tanda kiamat adalah apa? Banyak laki-laki dari padusi. Kemana larinya tuh? Memang ada yang menerangkan begitu. Tanda-tanda kiamat adalah gedung ditinggi-tinggikan. Betul kan? Nah, di Mekah aja tinggi kok. Enggak juga kiamat. Yang jelas yang ada tuntunannya lah. Tanda kiamat ketiga adalah turunnya Yajud Majud. Iya kan? Hadisnya gini. Yajuju wa mazuzu. Yasna'ani fiha taqabanan kulla yaumin hatta idha kudu syai'auna. Fiha taqabanan qala azaimu bainahum. Irzi'u satasnauna fiha taqabanan qadan. Yajud dan Majud melubanginya setiap hari hingga ketika mereka hampir saja melubanginya dinding itu. Maka pemimpin di antara mereka berkata, kembalilah kalian, akan kembali melubanginya besok. Nggak berhasil. Besoknya datang lagi. Summa ada Allah, summa ada Allah, illa halatihal asliyati hatta ida ja'al waktu wa ardallah an yusrilan ilan nas. Qalla kaiduhum irzi'u satatituhum fiha taqabanan gadan insya Allah. Yajud Majud menyebut insya Allah. Kemudian Allah mengembalikannya kokoh seperti semula setelah dilobangi hingga ketika telah tiba waktunya dan Allah berkehendak untuk mengutus mereka kepada manusia, ditemukan pada manusia karena dipagar, maka pemimpin mereka berkata, kembalilah kalian akan kembali melubanginya besok. Insya Allah jika Allah menghendakinya. Setelah menyebut insya Allah makbul. Qala insya Allah wa fil yaumi ta'ali adu fa wajadut zidara alal halili kama tarraquhu. Pertama kanu akhiran min ihdati tohabin fihi wa karuju bainan nas. Summa saribul ma'a fafaran nasu minhum. Ia mengucapkan istinsa. Istinsa itu insya Allah. Manusia tuh, kan ada manusia. Maka keesokan harinya mereka kembali dan mendapati dinding tersebut dalam keadaan seperti ketika mereka tinggalkan. Akhirnya setelah menyebut insya Allah, mereka dapat melubanginya dan keluar di tengah manusia. Lalu mereka meminum air dan manusia lari dari mereka. Merusak lagi. Hadis riwayat Tirmidzi. Apa hikmah dari ini? Semua doa, semua amalan para sufi terakhirnya harus
setelah alhamdulillah, insya Allah. Duduk. Maka makbul. Nah, itu gunanya mengkaji kemarin. Ya, apapun juga amalan, apa itu amalan kirir, ya, apa itu amalan dapat jodoh cepat belum ya, belum. Dapat jodoh no gantung, ya. Nah, rezeki, ya, apalagi yang harus sampaikan. Semua tolong ditutup, insya Allah. Tapi jangan lupa alhamdulillah dan alhamdulillah, insya Allah. Ya. Keempat, tanda kiamat kubro keempat. Ada yang tahu? Talatu halati gamrindil ad. Apa itu? 3 penenggelaman bumi. 3 tempat di bumi ini ditenggelamkan. Sebagian bumi, terutama bumi bagian timur, barat, dan jazirah Arab, ditenggelamkan. Ya. Itu tandanya. Ya. Walaupun sampai sekarang belum nampak. Tapi itu tanda-tandanya. Itu ada, itulah ditemukan, tapi belum besar. 3 penenggelaman tadi, sesuatu yang dahsyat maksudnya. Tenggelam benar. Dari yang telah ditemukan seperti ukurannya tempatnya yang lebih besar. Itu tanda kiamat kalau besar tenggelamnya tinggi. 3 tempat. Yaitu di bagian timur, bumi, barat, dan jazirah Arab. Ya. Nunggu epistemologinya. Kelima, tanda dekatnya kiamat kelima ialah, ada yang tahu? Ini populer Pak, yang kelima ini. Zuhurud dukhan. Bukan dajjal, dukhan. Artinya munculnya asap. Dukhan itu asap. Munculnya asap adalah salah satu tanda datangnya hari kiamat. Ini difirmankan langsung sama Allah. Ad-Dukhan ayat 10. Ad-Dukhan ayat 10 dan 11. Iqra, Ikhwan. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Jadi ini pedih siksanya loh. Maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata yang meliputi manusia. Inilah siksa yang pedih. Siapa yang pernah naik pesawat? Dilihat tuh awan ya, tebalnya dah. Itu nanti di bumi tuh ketebalan itu. Nah, itu di tanda kiamat tuh Pak. Nah, kalau ibarat ada halimun orang sebut ya, itu pekat asapnya itu siksanya pedih sampai susah bernapas. Ya. Tanda dekatnya kiamat kubro ke-6, ada yang tahu? Ini populer juga Pak. Ini sering disebut sama ulama. Runutnya begitu Pak ya. Dari 1 dari Dajjal sampai ke 6 ini harus runutnya begitu Pak. Ada hikmah. Ya. Tulu'us samsi minal maghribi. Apa itu? Terbitnya matahari dari barat. Benar Pak, mata kita melihat. Ya. Kalau yang dibuat oleh Cina nggak laku itu. Bukan gitu Pak. Terbitnya matahari dari barat. Sudah lil adat tuh. Ya, itu tanda kiamat Pak. Udah kelihatan? Belum ya?
Jika biasanya sunatullahnya terbit dari timur, maka hari kiamat matahari akan terbit dari barat. Dan pintu ibadah pertobatan pas ke-6 ini nggak bisa antum menyebut istighfar. Tutup. Ditutupnya ampunan Allah adalah tanda kiamat keberapa? Ke-6, waktu matahari terbit dari barat ke timur, bukan timur ke barat. Nggak bisa istighfar. Di atasnya masih bisa istighfar. Jika biasanya matahari terbit di timur, maka pada hari kiamat ke-6 ini terbitnya dari barat. Pertobatan pada saat itu ditutup. Disebutkan dalam hadis. Ya. Sahih tentunya nih hadisnya. Riwayat Bukhari. Lan yakum yaumal kiamati hatta tatluwa samsu min maghribiha. Faidara annasu tulu'aha min maghribiha amanu zaniyanan. Yaumaidin la yanfa'u imanu man lam yuman min qablu au man lam yajtahid fi imanihi. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga matahari terbit dari barat. Ketika manusia menyaksikan matahari terbit dari barat, maka semua manusia akan beriman. Pada hari tersebut tidak bermanfaat lagi iman seorang yang belumnya beriman sebelum itu, atau ia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya, maka tidak laku. Tobatnya tidak laku. Hadis riwayat Bukhari. Duduk ya. Ke-6. Itu tambah ilmunya. Ya, semua jelas ilmunya di sini. Nah, semua ada 8 Pak. Tanda kiamat yang perlu wajib kita ketahui. Ke-7, tanda dekatnya kiamat kubro ke-7. Ada yang tahu? Juhurut dabatil jahifati. Ulang. Juhurut dabatil jahifati. Keluarnya binatang melata. Ya. Sebelum hari kiamat, binatang melata akan keluar dari tanah Mekah dan memberikan tanda datangnya kiamat, baik bagi kaum beriman maupun orang kafir. Mereka akan menandai wajah orang beriman sehingga bersinarlah rupanya, sementara orang kafir akan ditandai bagian hidungnya sebagai suatu pertanda kekufuran. Ya, jadi di situ mulai diberi tanda nih. Kalau beriman wajahnya bersinar. Nah, kalau orang kafir ditandai bagian hidungnya pada sesuatu pertanda kufur, agama hitam Pak. Ya, Pak. Makanya hidung udah bisa mengicu Pak. Ya. Terakhir, tanda dekatnya kiamat kubro ke-8 ialah an-naru. Ini paling gawat. Habis semua nih. Allati tajma'anas. Api yang mengumpulkan manusia. Dikurung oleh api. Lari dikumpulkan oleh api. Itu yang ke-8. Tanda besar yang terakhir dari kiamat adalah api yang keluar dari daerah Yaman. Dan api tersebut akan menggiring seluruh umat manusia menuju negeri Syam. Hal ini disebutkan dalam hadis ketika Ibnu Umar berkata, ketika menjelaskan tentang keluarnya api, ia berkata begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mada takmuruna ananu fa'ala. Fa'ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum antajtami'u fisyam. Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Rasulullah menjawab, hendaklah kalian berkumpul di Syam. Digiring manusia itu ke negeri Syam. Hadis riwayat Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Itulah penjelasan dari Quran dan Sunnah perkara tanda-tanda kiamat. Ternyata ada 8. Selebihnya nano-nano. Yang jelas
yang sanad dalilnya jelas hanya ada 8. Sampai Pak? Kalau mendengar selain itu, tidak usah didengar. Paham? Itu akidah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Andung tamatkan. Insya Allah besok andung kejar kajian ilmu laduni. Ada di Quran Al-Baqarah 31 dan 32. Ilmu laduni itu diturunkan kepada manusia. Pertama kali diturunkan kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Khidir. Gimana makanya orang yang mempunyai ilmu laduni, termasuk orang yang soleh, diturunkan ilmu laduni. Ilmu laduni tidak perlu ada guru. Tahu-tahu bisa saja ente. Ya. Itulah besok kita bahas. Ilmu ada 2, Pak. At-ta'alum fi wa insan. At-ta'alum fi rabbi. Dari Tuhan. Langsung ditancapkan ke hati. Salah satunya Nabi Adam tahu nama seluruh nama-nama di dunia. Nabi Khidir tahu doa yang mesti antum alami. Tiap individu tahu, ini bakat ini doanya harus ini. Itu yang disebut ilmu laduni, ya. Ilmu dari sisiku ada di Quran. Jadi kalau ditanya, ilmu ada berapa, Pak? Ada 2. Ada ilmu yang harus belajar melalui manusia, ada ilmu yang dari sisi Tuhannya tanpa susah payah, tahu-tahu bisa. Amin ya? Wabillahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.